Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhibbah rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan usia yang panjang kepada kita semuanya. Semoga usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya adalah usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya mampu memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, para sedherek ingkang kawula hormati, kita dilahirkan di dunia ini, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita semuanya melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hadir saat ini dilahirkan di dunia, ya, itu tugasnya hanya satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bentuk peribadahan kepada Allah itu kan macam-macam. Di antara ibadah yang kita lakukan, ya, ketika mengarungi kehidupan di dunia ini kan ada dua. Yang pertama ada ibadah mahdhah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, ya, termasuk, ya, dan sebagainya. Itu termasuk ibadah mahdhah. Ketika ada satu rangkaian yang tidak dilakukan, maka ibadahnya tidak sempurna atau bahkan tidak sah, bahkan tidak diterima. Tetapi ibadah yang lain adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Segala aktivitas kebaikan yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas kita saat ini insya Allah, ya, sudah termasuk dalam kegiatan yang mengimplementasikan, ya, mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa, ya, tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir dalam majelis ini beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh saudara-saudara serta saudara-saudara yang lain
menjadi manusia-manusia yang mendapatkan kekuatan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ini adalah kajian kitab Arba'in Nawawi, begitu ya kata teman-teman kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami takmir Masjid Al-Muhibbah. Malam ini kita akan diskusi terkait hadis Arba'in yang ke-12. Hadis dalam Arba'in Nawawi, hadis yang ke-12. Arba'in Nawawi niku kitabnya cuilik, Pak. Nah, tipis. Regine mungkin 7.000, karo rego bakso larang bakso. Nah, syarahe niku nggih tebal ya. Ning mata apa kitab Arba'in sendiri niku tipis. Berisi 42 hadis, ditulis oleh ulama besar dari Nusantara, dari Indonesia yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, diambil gitu hadis-hadis yang viral lah kalau dalam era saat ini begitu ya. Ya, untuk semua kalangan masuk begitu. Kemudian dikumpulkan dalam satu buku, satu kitab yang bernama Arba'in Nawawi. Dalam kitab hadis Arba'in, hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana termaktub dalam kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Singkat sabda Rasul. Ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 kata. Ya, hanya 8 kata, singkat matannya ini. Ya, matan hadisnya, matan itu isi hadis. Kalau hadis keseluruhan kan ada sanad, ya, kemudian ada matan, kemudian ada perawi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kitab ini oleh Imam Nawawi Al-Bantani kan disadur dari kitab-kitab mu'tabar. Ya, kalau di kalangan pesantren kita mengenal biasanya dengan sebutan kutubus sittah minimal. Kitab-kitab hadis yang jumlahnya ada 6, mulai dari Sahih Muslim, kemudian Sahih Bukhari, ya, itu disadur, diambil. Kemudian Sunan Ibnu Majah, kemudian ada Tirmidzi, ya, kemudian ada An-Nasai, kemudian ada Ibnu Dawud. Ya, satu hadis yang singkat ini dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, ya, karena ini cocok untuk dibacakan kapan saja dan di mana saja, kecuali di kamar mandi, gitu ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini kalau kami di pesantren menerjemahkan secara Jawa seperti ini. Min husni islamil mar'i, iku setengah saking, ya, kesaenane atau kebajikane, ya, islame wong sewiji, ngaten niku. Tarkuhu utawi yen toh ninggalaken sapa mar'u ma ing barang la ya'nihi kang ora manfaati apa ma ing mar'u. Begitu ini kalau di dalam pesantren gitu ya. Kalau kami dulu menerjemahkan secara lafziyah di pesantren seperti itu. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya ya termasuk, ya, ke Islam, kebaikan Islam seseorang, min husni islamil mar'i, termasuk kesempurnaan Islam seseorang apabila tarkuhu ma la ya'nihi, orang tersebut mampu meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan kepada dirinya. Kalau terjemahan secara Indonesia seperti itu. Jadi, ya, dalam hadis ini Arba'in, ya, yang ke-12,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kita sudah Islam, benar ya? Kita sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kula panjenengan sedaya sampun menganut agama Islam. Ananging Islamnya seseorang kan wonten klasifikasipun. Terus nggih. Wonten sing Islame kemudian menjadi inna akramakum indallahi atqakum, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah dengan Islamnya, karena dia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi takwa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang levelnya sampai level seperti itu, akroma, ya, menjadi orang yang paling mulia. Tetapi ada orang yang Islamnya itu hanya sekedar selesai, ya, melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rangkaian berikutnya tidak pernah dijalankan, ya. Kalau Pak RW biasanya menyebut dengan Islam KTP, gitu ya. KTP-nya sudah ada, ya. Ada Islam yang sifatnya penganutnya ini biasa-biasa saja. Nah, klasifikasinya seperti itu. Maka kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala ini kan kemudian mengklasifikasikan manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang zalimun li nafsihi, yang kedua adalah muqtasid, yang ketiga sabiqum bil khairat. Klasifikasi yang pertama yang paling rendah, orang Islam yang pertama yang paling rendah itu zalimun li nafsihi, mereka yang menganiaya dirinya sendiri. Apa itu menganiaya diri sendiri? Ini karena hadisnya kan berbicara tentang kesempurnaan Islam seseorang. Cirinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan untuk dirinya, atau meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia, meninggalkan segala sesuatu yang ora ono gunane. Nah, oleh karenanya kami kaitkan dengan klasifikasi, golongan umat manusia. Yang pertama yang paling rendah, zalimun li nafsihi. Mereka adalah orang yang sudah diciptakan oleh Allah, mengaku beriman dan berislam kepada Allah, tetapi mereka sedikit ibadahnya kepada Allah, bahkan lebih banyak melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu dalam tafsiran lain. Ada juga yang mengatakan dia tetap menjalankan ibadah kepada Allah, tetapi dia juga maksiat kepada Allah, ya. Kalau kata Mas Aziz, ya, apa Mas Aziz? STMJ begitu ya. Salat terus maksiat jalan. Ya, ini kan termasuk zalimun li nafsihi. Dia zalim, lah wong wis salat, sudah puasa, kok dihapus dengan kemaksiatan. Itu kan orang yang zalim. Ya. Yang kedua, klasifikasi yang kedua ini muqtasid. Muqtasid itu sedang-sedang saja, ya, tidak zalim tetapi belum yang terbaik, sedang-sedang saja. Apa maknanya? Dalam tafsir Ibnu Katsir didefinisikan yang namanya muqtasid adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan semua kewajiban. Dosa-dosa juga ditinggalkan, kemaksiatan ditinggalkan, tapi kadangkala menjalankan sesuatu yang makruh, ya. Kemudian belum semangat dalam menjalankan aktivitas sunnah. Itu namanya muqtasid. Tetapi itu ya sudah mendingan, ya, mendingan lah, ya, mendingan. Karena tidak maksiat, tetapi belum semangat dalam mengerjakan amalan sunnah. Ya sekedar sholat 5 waktu, ya, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan,
kalau ada kajian-kajian belum semangat. Ya, kalau ada hal-hal yang lain belum semangat. Ini muqtasid. Ya, pertengahan, iktisad pertengahan. Lah golongan yang paling baik adalah mereka-mereka yang masuk menjadi sabiqum bil khairat. Ini ya. Karena kita berbicara tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, termasuk kesempurnaan keislaman seseorang jika orang tersebut mampu ya, meninggalkan segala hal yang sia-sia atau tidak ada gunanya. Ini masuk golongan sabiqum bil khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya di dalam ayat Al-Quran dijelaskan juga fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Siapa sabiqum bil khairat? Mereka yang semangat menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga semangat menjalankan aktivitas sunnah, menjauhi segala yang haram, segala yang makruh saja dijauhi, apalagi yang haram. Inilah yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sabiqum bil khairat. Mereka-mereka inilah yang nantinya akan mendapatkan ya, kebahagiaan. Ulaika ya, humul fauzul adzim. Merekalah yang akan mendapatkan kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka sudah mampu mengamalkan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, disempurnakan dengan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian meninggalkan segala yang makruh apalagi yang haram. Kalau sudah seperti ini, berarti orang tersebut juga sudah melaksanakan pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis arba'in yang ke-12 ini, bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dalam hadis arba'in kan seperti ini yang ke-12, bahwa termasuk kesempurnaan iman Islam seseorang apabila dia mampu ya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya atau segala sesuatu yang sia-sia. Hadis ini juga merupakan pegangan bagi mereka-mereka yang berpedoman dengan manajemen Islam. Iya, ini menjadi pegangan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini pegangan pemimpin muslim. Nah, teori yang digunakan dalam konsep manajemen dalam Islam. Karena tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya, berarti orang itu sudah melaksanakan konsep manajemen yang baik. Manajemen waktu, manajemen pekerjaan, manajemen lisan itu benar-benar digarap dengan baik. Secara waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Kalau kemudian berpegangan dengan hadis ini tarkuhu ma la ya'nihi, maka tidak ada waktu yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Waktu yang diberikan oleh Allah sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari sampai 31 hari benar-benar digunakan oleh orang tersebut untuk menjalankan hal-hal yang sifatnya membawa kebaikan dan kemanfaatan. Ini teori manajemennya seperti itu. Kalau orang berpandangan bahwa Islam saya belum sempurna,
Manakala duduk-duduk saya ngobrol tanpa guna misalnya, misalkan ongkang-ongkang saya, misalkan membaca HP saya, misalkan nonton apa itu ya, film-film ya, YouTube, TikTok begitu ya, dan sebagainya. Kemudian secara waktu kok ternyata 2 jam ya, nggak terasa ya, tidak terasa kok sudah 2 jam melihat misal yang sedang viral Ikatan Cinta misalkan ya. Ya. Atau lihat apalah nanti di sini ya, game-game yang anak muda itu biasanya game apa itu yang Mobile Legend misalnya ya. Ya. Kok kemudian secara waktu dikalkulasi aktivitas melihat itu lebih banyak daripada aktivitas ibadah kepada Allah, ini berarti belum sempurna keislamannya. Tapi ya berat sih, memang berat sekali kita melihat HP, melihat WA, nonton ya video-video yang menarik itu nggak terasa, 1 jam nggak terasa ya Allah. Tapi malam Jumat disuruh baca Al-Kahfi misalnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab apa Mas? Walam yaj'al lahu iwaja qayyima dan sebagainya. Qayyimal yunzira ba'san syadidan min ladhu wa basyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun hasana. Baru baca 2 ayat langsung sudah buka lembaran berikutnya. Pokoknya sih oke. Masya Allah, itu kan hampir 1 juz soalnya ya. Masya Allah, baru baca 2 ayat, kemudian sudah melihat menghitung, ya Allah masih 4 lembar. Kalau masih seperti itu, nyuwun ngapunten, ini juga nasihat untuk diri saya sendiri. Berarti saya masih berusaha, masih belum bagus dalam mengimplementasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Saya lebih senang dengan aktivitas yang kemanfaatannya hampir tidak ada untuk saya. Nah, dan itu waktunya banyak daripada saya membaca Al-Quran, daripada saya membaca buku. Nah, daripada saya ngepel masjid misalkan, daripada saya menyiapkan acara untuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk. Karena saya menuruti hawa nafsu melihat Mobile Legend, apalagi dulu saya dapat kiriman itu yang pakai apel itu loh. Nah, pernah melihat game apel itu yang wirawiri kemudian harus diklik itu. Tidak terasa. Karena gemesnya 1/2 jam nggak selesai. Padahal kalau baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim, baru baca 4 ayat sudah langsung pengen ayat terakhir. Masya Allah, tidak ada nikmatnya sama sekali. Lah kalau sudah seperti itu hati-hati, konon katanya ya menurut ulama sufi itu berarti kita sudah diambil kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan manusia diambil itu tidak hanya berupa sakit, tidak hanya rezeki yang berkurang, tetapi kenikmatan dalam beribadah kok sudah tidak merasakan, itu juga termasuk orang yang sudah diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wa ya Allah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah manakala dia mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya teori manajemen tadi masuk 24 jam segini sampai jam segini saya harus aktivitas A,
Jam segini sampai jam segini saya harus aktivitas B. Ya, jam segini sampai jam segini saya harus aktivitas C. Tentunya tidak untuk ibadah terus. Maksudnya ibadah mahdhah, sholat terus misalnya. Itu pun Abu Dzar ya, Al-Ghifari pernah diingatkan oleh Rasulullah. Karena pengennya tahajud terus. Diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hak untuk keluarganya. Ya, jadi kita berkumpul dengan keluarga itu juga merupakan ibadah kepada Allah. Ya, tarkuhu mala ya'nihi. Kita ke keluarga, ya, kita ngobrol, nasihati anak kita, diskusi dengan anak kita, itu termasuk aktivitas yang sangat bermanfaat. Kalau kemudian kita menjalankan, berarti kita sudah mengimplementasikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi, gitu. Dalam keterangan lain menjelaskan hadis ini, ya, tanda baiknya seorang muslim adalah ia melakukan setiap kewajiban, ya, dan di antara tanda yang lainnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang haram dan itu merugikan orang lain, begitu. Makanya di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari ini menguatkan apa yang ada yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana tertuang, ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dinamakan seseorang mempunyai keislaman yang sempurna. Orang Islam yang sempurna itu adalah mereka-mereka, ya, man salimal muslimuna, ya, yang orang-orang Islam di sekitarnya, saudara-saudara di sekitarnya, tetangga-tetangga di sekitarnya, ya, itu merasa salima, merasa nyaman, merasa aman. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam, orang Islam yang sempurna adalah manakala lingkungan sekitarnya merasa nyaman, merasa aman dengan kehadirannya, baik ketika dia berbicara atau ketika dia melakukan satu aktivitas. Oleh karenanya orang Islam yang belum memasuki fase seperti ini, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ini adalah orang Islam yang harus terus, ya, menjaga diri, memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ketika kita menjadi orang Islam, warga sekitarnya, orang-orang di sekeliling kita itu tidak merasa nyaman, tidak merasa aman. Aduh, Pak Fuad teko iki mesti ngomongnya ngawur. Niku kan. Berarti orang itu, berarti saya bukan orang yang diharapkan kehadirannya. Misal bapak-bapak sedang ronda atau kerja bakti lah, ya. Kerja bakti enak-enak, oh enak, sangat nyaman. Tapi begitu, ya, Kang, ya, Darjo datang begitu, ya, ya, atau Kang Paijo datang, aduh Paijo teko iki mesti engko ngrecoi, ya, berarti Kang Paijo ini belum mempunyai keislaman yang sempurna karena kehadirannya selalu mengganggu aktivitas orang di sekitarnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan orang Islam yang baik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik adalah mereka-mereka yang lingkungan sekitarnya merasa aman, merasa nyaman dengan kehadirannya. Kira-kira Jamaah Al-Muhibbah sudah seperti itu belum, ya? Belajar untuk menjadi seperti itu. Oh, alhamdulillah, Pak Kodrat datang, iki kok mesti rampung masalahnya. Oh alhamdulillah Pak Pri datang, iki kok mesti enak.
Oh alhamdulillah imamnya Pak niku beliaunya. Mesti enak. Tapi begitu misal saya datang, aduh Pak Fuad iki kok mesti ngimami elek iki. Niku kan berarti belum man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pak Fuad teko ronda iki mesti kok ceritane omongane celekit iki. Berarti belum man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Berarti belum mempraktekkan hadis arba'in yang ke-12, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karena sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada gunanya biasanya sering berupa ucapan kadangkala ya. Biasanya kayak gitu. Kadangkala kita lebih suka mengucapkan kalimat-kalimat yang ya tidak ada gunanya daripada kalimat-kalimat itu yang ada manfaatnya dan ada nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena lisan ini merupakan salah satu alat yang kadangkala sering digunakan oleh manusia untuk mengucapkan hal-hal yang sifatnya sia-sia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mewanti-wanti agar ya tidak keluar kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang sia-sia, ya lebih baik ya, diam, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Jika tidak mampu berbuat baik, berkata baik, maka hendaknya diam. Kalau bisa zikir ya zikir, kalau bisa memberi nasihat yang baik, berilah nasihat yang baik, kalau bisa memberikan informasi yang baik, berilah informasi yang baik. Tetapi kalau tidak bisa itu semuanya, ya lebih baik kendel, meneng mawon. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan ketika diucapkan tetapi berat ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Daripada untuk mengucapkan lafaz-lafaz misalkan segawon begitu ya misalnya, ya kan, meso-meso yang tidak karuan-karuan, maka dua kalimat yang sangat ringan di lisan itu lebih baik diucapkan daripada melafazkan hal-hal yang tidak baik. Karena dua yang ringan ini ringan di lisan tetapi berat di timbangan manakala kita semuanya besok ya berada dalam satu fase di akhirat ketika ditimbang ya, namanya mizan gitu. Tapi ini juga berat karena ringan diucapkan, berat di timbangan, ini juga berat. Walaupun kelihatannya ringan, subhanallah kan ringan. Subhanallah ringan sekali, subhanallah ringan di lisan. Tapi karena ini sesuatu yang nilai ibadahnya tinggi, berat timbangan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga lebih banyak orang memilih melafadzkan kalimat subhanallah walhamdulillah, lebih memilih dengan mengucapkan kalimat-kalimat BJG gitu ya. BJG ngertos Pak ya, bajigur misalkan ya, wedang niku ya. Kemudian segawon ya. Kemudian bab 1 ya, bab 1 tahu ya, bab 1 ya gitu. Lebih seperti itu. Kenapa demikian? Karena ya memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan oleh Allah taala untuk mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi walaupun hidayah ini sifatnya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh duduk saja, diam saja menunggu hidayah datang. Agar kita ringan melafadzkan subhanallah walhamdulillah, kita juga harus menjemput mana saja yang bisa mendatangkan subhanallah walhamdulillah itu ringan untuk kita ucapkan. Tentunya tempatnya ya harus tempat yang baik. Di mana tempat yang baik? Ya tempat yang ada kita sekarang ini, di majelis-majelis ilmu, ketemu dengan orang-orang ya yang tidak suka berkata jelek, tidak suka berkata buruk. Kemudian kita mampu melafadzkan itu dengan baik menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, ini karena lisan ya merupakan salah satu hal yang bisa membuat orang terlena, membuat orang kemudian senang ya melaksanakan hal-hal yang sifatnya sia-sia begitu. Maka lisan ini menjadi salah satu tanda dari kesempurnaan Islam seseorang, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituliskan juga dalam hadis Bukhari di sini yang ke-10, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir sebelum kami tutup kajian ini ya, dalam menjelaskan hadis arba'in yang ke-12 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan bahwa ya melalui hadis ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat ihsan. Ya. Senantiasa berbuat ihsan. Innallaha ya ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbuat adil dan senantiasa berbuat ihsan. Karena umat Islam ini sesungguhnya mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karenanya ihsan ini harus menjadi salah satu hal yang dipegang oleh umat Islam manakala ingin benar-benar mengimplementasikan hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan segala hal yang sia-sia ini bisa kita raih manakala kita mempunyai ihsan di dalam diri kita. Ihsan itu arti gampangnya kebaikan. Kalau arti secara definisi fikihnya, yang namanya ihsan adalah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kira-kira sudah sampai ke level itu belum kita ya? Kita sholat seolah-olah kita melihat Allah. Nah, kita puasa seolah-olah di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jamaah Masjid Al-Muhibbah sudah sampai belum? Kalau saya merasa belum sampai. Kalau saya ibadah seolah-olah saya melihat Allah itu belum sampai. Padahal ini wajib dimiliki manakala kita ya ingin mencapai derajat ihsan. Jika kemudian ya kita belum sampai ke derajat kita mampu melihat Allah dalam peribadahan kita, dalam aktivitas sehari-hari kita, maka minimal di level yang kedua. Jika engkau tidak mampu meraihnya, maka ya yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita semuanya. Oleh karenanya kalau kita semuanya sudah memiliki satu karakter yang bernama ihsan, kan tentunya kita akan menjalankan hadis tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan segala aktivitas yang tidak ada gunanya.
Karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ingin aktivitas yang sia-sia misalkan, ya terlena misalkan dengan ini, ya, terlena dengan hal-hal yang sifatnya ya, mengganggu, merusak tubuh dan pikiran kita, kemudian langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kemudian akan meninggalkan segala aktivitas yang tidak ada manfaatnya untuk kita semuanya. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus menjalankan aktivitas yang bermanfaat, aktivitas kebaikan yang membawa kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semuanya, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam kemaksiatan, dan diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan segala aktivitas yang sia-sia dan tidak ada manfaat kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.